Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Nenekku Dukun Aborsi. Cerita ini ditulis oleh Kak Rafa Purwati. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profile yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Merasakan semilir angin yang begitu sejuk meniup-niup tubuh dan wajahnya. Ia kembali membuka mata. Senyumnya merekah mengagumi pemandangan yang nampak begitu indah di depan matanya. Aku nggak tahu kalau di sebelah sana juga ada air terjun. Lirik Albert. Ternyata ia juga tengah mengamati dan turut mengagumi karya Tuhan yang tampak luar biasa dari tempat mereka berada. Ternyata pemandangan di bawah sana terlihat begitu indah dari sini. Fadil menyaut. Delisa mengulum senyum, merasa sependapat dengan kedua temannya. Matanya masih enggan berpaling dari hutan rindang yang hanya terlihat bagian atasnya saja dari tempatnya berada. Air terjun seperti garis putih menjuntai dari atas tebing. Delisa turut membayangkan jika berada di area air terjun itu, pastilah sangat sejuk. Kita seperti berada di atas awan ya. Albert terkekeh. Suaranya terdengar girang. Tempat itu terlihat begitu indah. Selain pemandangan hijau, hutan, dan air terjun, kabut putih yang membentuk awan juga seolah berada di bawah kaki mereka. Burung-burung kecil yang biasanya terbang tinggi juga berterbangan bebas dengan posisi menyamai mereka. Sudah mau lanjut jalan lagi belum? Tanya Fadil. Delisa mendongak pada Albert yang berada di belakangnya, tapi posisi duduknya lebih tinggi. Kamu udah gak kecapean, Dil? Tanya Albert. Udah sembuh. Kan udah istirahat, udah minum jamu juga, ucap Fadil mengulas senyum. Kalau kamu, Del? Albert menanyai Delisa. Aku terserah kalian aja. Mau lanjut ayo, mau istirahat dulu juga boleh, jawab Delisa. Kita lanjut dulu lah. Nanti kalau capek, kita ngasuh lagi, jawab Fadil. Kedua temannya pun setuju. Kemudian tiga anak itu kembali melanjutkan perjalanan. Mereka kembali bangkit dan meniti tanjakan licin itu. Ketiga anak itu kembali berkonsentrasi dan penuh waspada, karena semakin lama posisi mereka semakin tinggal dari dasar tebing. Dan itu berarti tingkat berbahaya dari tangga yang mereka titi pun semakin meningkat. Karena jika sampai terpeleset atau salah langkah dan jatuh, nyawa mereka menjadi taruhannya. Alhamdulillah, ucap Albert. Setelah cukup lama berjuang meniti tangga, akhirnya Albert yang berada di baris terdepan sudah mencapai puncak lebih dulu. Delisa baru akan menampakkan satu kakinya di puncak, saat kemudian dirinya refleks menangkap tangan Fadil yang tiba-tiba beristighfar karena satu kakinya terpleset dan hampir jatuh. Beruntung, Delisa sigap meraih lengan Fadil dan satu tangannya meraih akar beringin yang kebetulan menjuntai dari pohon beringin berukuran raksasa. Akar kuat dan berukuran panjang dan cukup tebal itu menjuntai mencapai ke tanah, yang kebetulan posisi akar dekat dengan satu tangan Delisa saat itu. Sehingga dengan mudahnya Delisa meraih akar beringin tersebut sebagai pegangannya agar tetap dapat menahan tubuh Fadil yang hampir jatuh. Bertahan, Kak, pekik Delisa. Ia mulai kewalahan menahan tubuh Fadil yang hampir jatuh. Albert turut membantu dengan menarik tubuh Delisa dari puncak. Begitu pula Fadil yang berusaha menetralkan tubuhnya agar kembali pada posisi aman. Setelah cukup lama berada dalam ketegangan dan penuh perjuangan, akhirnya Fadil berhasil terselamatkan ketika remaja itu tersungkur di atas puncak yang ternyata merupakan hamparan tanah yang cukup luas dan lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin, ucap ketika remaja itu penuh syukur. Mereka tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada Fadil jika Delisa dan Albert tak sigap memberi pertolongan. Fadil pun tak lupa mengucap terima kasih kepada kedua temannya itu. Wah, ternyata di sini tempatnya lapang dan indah, guys, lirik Albert, matanya liar mengamati dan mengagumi sekelilingnya yang tampak begitu indah dan sejuk. Delisa dan Fadil
melakukan hal yang sama. Ketika remaja itu berjalan menyusuri tanah lapang yang ditumbuni rumput Jepang berwarna hijau segar dan lembut. Bak hamparan karpet hijau, 2 buah pohon beringin yang besar dan kokoh tumbuh berjejer. "Mungkin ini ya yang disebut dengan ringin kembar," ucap Albert, menepuk-nepuk satu dari 2 batang pohon berukuran super besar tersebut. Delisa dan Fadil hanya mengangguk lemah sebagai jawaban. Kedua anak itu turut mengamati 2 pohon besar di depan mereka, menyentuhnya, lalu kembali melihat sekeliling. Sekumpulan bunga kemuning tumbuh bermekaran, kupu-kupu warna-warni terbang lincah di atas bunga-bunga indah itu. "Aku tidak menyangka tempatnya seindah ini," lirih Delisa. Ia masih berjalan pelan seraya menikmati pemandangan indah di depan mereka. Mata ketiga remaja itu masih liar melihat sekeliling. Tak luput juga beberapa pohon cemara yang tumbuh di sekitar mereka, semakin menambah kesan sejuk tersendiri. "Del, awas!" Delisa terhenyak saat Albert tiba-tiba menarik lengannya. Kedua anak itu terjatuh. Fadil yang merasa keheranan sontak berlari kecil untuk mencari tahu apa yang ada di sana. "Sungai keruh dan lintah," Fadil bergidik ngeri melihat sungai yang dialiri air berwarna kehitaman. Tapi yang membuat ia merasa begitu ngeri ketika melihat begitu banyaknya lintah berukuran besar yang hidup di dalam sungai itu. "Hampir saja kamu jatuh ke sana, Del," pakik Albert. Delisa hanya terdiam. Ia terlalu mengagumi sekelilingnya hingga ia tak berhati-hati saat melangkah. Jika Albert tidak segera menariknya, mungkin Delisa sudah terjatuh ke dalam sungai yang menjadi tempat hidup ratusan bahkan mungkin ribuan lintah berukuran besar itu. Delisa mengeluarkan isi perutnya. Ia merasa ngeri melihat banyaknya lintah di dalam sungai keruh itu. Mereka merasa baru kali ini mereka melihat lintah yang ukurannya hampir sebesar timun berukuran sedang. "Dan itu berarti gua ringin kembar ada di seberang sana?" tanya Delisa. Tangannya menunjuk ke arah sebuah lahan yang berada di tengah-tengah sungai itu. Lebih tepatnya, lahan yang ditunjuk oleh Delisa dikelilingi oleh sungai lintah yang berada di depan mereka. "Tempat itu terlihat gelap dan seram," lirih Albert. Bulu kuduknya meremang melihat tempat yang ditumbuhi pohon-pohon dan semak belukar rimbun. Tempat itu terlihat tak terawat dan bahkan terlihat gelap dan seram. "Lalu di mana mulut guanya? Apa ada di dalam semak dan pohon-pohon itu?" lirih Delisa lagi. Ia meneguk ludah karena merasa ngeri. Ternyata keindahan yang kita lihat barusan juga merupakan bagian dari tipu daya mereka, sanggah Fadil geram. Delisa dan Albert belum mengerti maksud perkataan Fadil. Baru setelah Albert dan Delisa membaca ayat kursi 3 kali dalam kondisi menahan nafas, mata mereka pun seolah terbuka. Ketiga anak itu merapatkan posisi mereka. Ketiganya sama-sama terperangah dengan apa yang mereka lihat di sekeliling mereka saat itu. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astaghfirullahaladzim." Delisa tak mampu menahan air matanya. Apa yang ia lihat di sekelilingnya saat itu benar-benar membuat dirinya syok. Delisa menutup wajah dan kedua matanya menggunakan kedua telapak tangan. Air mata yang terus-menerus mengalir dari pelupuk mata, menandakan jika dirinya tak sanggup menerima pemandangan itu. Fadil dan Albert masih dibuat tak menyangka dengan apa yang ada di sana. Tengkorak dalam kondisi sudah tak utuh lagi, tergantung di dahan dan ranting-ranting pohon. Bukan hanya 1 atau 2, tapi jumlahnya banyak sekali. Bahkan diantaranya ada beberapa yang masih berbentuk wajah. Ada yang sudah membusuk dan dipenuhi belatung hidup. Ada yang sudah berwarna kehitaman dan bengkak. Bahkan ada juga yang terlihat masih segar dan mengucurkan darah dari area perut mereka yang terkoyak. "Apa mereka adalah tumbal anak laki-laki yang sudah dimakan?" tanya Albert penasaran. Yang lain belum menjawab, kecuali Delisa yang masih menyembunyikan tangisnya di balik kedua telapak tangannya sendiri. Fadil dan Albert masih mengamati mayat-mayat bergantungan pada dahan dan ranting pohon-pohon dengan kondisi yang sudah tak utuh lagi. Semua mayat terlihat tidak memiliki organ bawah, atau lebih tepatnya hanya menyisakan kepala, tangan, sampai di batas perut.
sedangkan organ dalam atau jeroan dari mayat itu sudah tak ada lagi. Dilihat dari beberapa mayat yang masih dapat diamati, bentuk wajahnya rata-rata dari mereka adalah anak laki-laki dari beragam usia, tapi kemungkinan rata-rata usia mereka berkisar 12 tahun ke bawah. Sepertinya mereka memang korban tumbal yang telah menjadi santapan antek-antek Widuri. Berarti iblis-iblis itu memakan tumbal mereka di sini. Mereka tidak menghabiskannya, melainkan menyisakan setengahnya dan menggantungnya di atas pohon. Astaghfirullahaladzim, ucap Fadil masih tak habis pikir. Sedangkan Delisa merasa hatinya semakin tersayat setelah mendengar penuturan itu. Entah mengapa, bayangan dari Mamat yang juga menjadi korban tumbal tiba-tiba melintas di benaknya. Sudah, ayo kita lanjutkan perjalanan lagi. Melihat ini semua, rasanya aku semakin tak sabar untuk melihat Widuri musnah. Albert mendengus kesal. Delisa menghapus air matanya dengan cepat. Dia berusaha menguatkan dirinya sendiri. Merasa sependapat dengan ajakan Albert, Delisa pun kembali bersemangat. Tapi bagaimana kita menyeberangi sungai yang banyak sekali lintahnya itu? Lirih Delisa. Dia masih mengamati air keruh dari tepi sungai. Tiba-tiba hatinya merasa gusar. Mengingat lintah yang hidup di sungai keruh tersebut merupakan lintah beracun yang jika terkena satu gigitannya saja bisa mengakibatkan demam tinggi. Apalagi lintah-lintah yang akan mereka lewati jumlahnya sangat banyak. Belum lagi lebar sungai itu yang mungkin berkisar 5 meter jika diukur dari tempat ketiga remaja itu berada sampai di titik tepi lahan seberangnya. Gak kebayang deh kak, berapa puluh lintah akan menggigit kulit dan tubuh kita. Kita harus menyeberang sungai sepanjang itu dan melewati lintah yang bahkan tak terhitung jumlahnya. Belum sampai di seberang, bisa-bisa kita sudah ambruk duluan karena lintah-lintah itu, keluh Delisa. Menggigit kuku telunjuknya sendiri karena berusaha memikirkan jalan keluarnya. Tapi kan ada batu-batu yang menonjol dari permukaan air sungai Del. Lagi pula arus sungai dan airnya tidak terlalu tinggi. Mungkin kita bisa menggunakan batu-batu itu sebagai batu loncatan kita menuju lan seberang, jawab Fadil. Di batu-batunya juga dihinggapi lintah kan kak? Delisa semakin bergidik ngeri. Terlebih saat ia melihat lintah-lintah berwarna hijau kehitaman juga menempel di batu-batu yang menonjol dari permukaan air sungai. Ayo, naik di punggungku, biar kamu aku gendong saja. Albert tiba-tiba berjongkok di depan Delisa, mempersilahkan Delisa untuk naik di atas punggungnya. Bukannya senang, Delisa justru merasa tak enak hati. Gak usah Bert, gak perlu, kita jalan sendiri-sendiri saja, ucap Delisa canggung. Yakin? Katanya takut sama lintah, Albert memastikan. Delisa mengangguk. Ya udah, yuk turun, ucap Albert paling bersemangat. Albert telah turun lebih dulu. Dengan sangat berhati-hati, ia berpijak pada permukaan batu yang menonjol dari air sungai. Delisa turun dibantu Albert dan Fadil. Fadil ikut turun, lalu ketiganya mulai menyeberang dengan sangat hati-hati, karena jika sampai terjatuh ke dalam air, bukan tidak mungkin jika darah mereka bisa saja dihisap habis oleh lintah-lintah yang kehausan akan darah. Kaki mereka loncat dari satu batu ke batu yang lain, menghindari lintah-lintah yang melata cepat seolah mengejar untuk bisa hinggap di kulit kaki mereka. Erangan Delisa membuat Albert dan Fadil panik. Kenapa Del? Tanya keduanya hampir bersamaan. Delisa tidak menjawab. Ia hanya memperlihatkan salah satu kakinya yang telah dihinggapi seekor lintah. Bukan hanya hinggap, bahkan lintah itu sudah mulai menghisap darahnya. Keringat dingin mengucur deras di area wajah Delisa. Gigitan lintah berukuran besar itu sangatlah menyakitkan. Fadil sigap mengambil ramuan dari dalam ranselnya. Kemudian ia menuang beberapa tetes ramuan tersebut pada lintah yang masih menempel pada salah satu kaki Delisa. Setelah ditetesi ramuan, lintah itu mulai melemas dan melepaskan gigitannya. Tapi karena gigitan lintah itu, tubuh Delisa juga mendadak merasa lemas, bahkan keringat dingin masih terus mengucur. Fadil
mengoles ramuan yang lain untuk meredakan rasa sakit pada kaki Delisa. "Ayo, aku gendong." Albert membungkukkan badannya karena tak tega dengan kondisi temannya saat itu. Mau tidak mau, Delisa menuruti karena rasanya tak mungkin baginya untuk melanjutkan menyeberang sungai dengan kondisi kakinya yang benar-benar lemas, bahkan serasa lunglai. Mereka kembali melanjutkan penyeberangan. Albert menggendong tubuh Delisa yang dalam kondisi setengah sadar di atas punggungnya. "Hati-hati, Dil. Lintah-lintah ini mengandung lendir racun itu. Sebabnya Delisa menjadi lemas begini setelah mendapat gigitan lintah itu." Albert memberi nasihat. Terlebih karena kondisi Fadil juga baru sembuh dari sakit. Albert juga mengkhawatirkan teman laki-lakinya itu. "Kamu juga harus berhati-hati," ucap Fadil turut mengingatkan. "Sini, gantian aku yang gendong Delisa. Kamu kan udah capek." Fadil menawarkan diri terlebih dahulu. Setengah jalan mereka menyeberangi sungai. Tak tega dengan Albert yang terlihat keberatan, apalagi Delisa masih lemas, bahkan kesadarannya pun semakin berkurang. "Gak usah, Dil, kamu kan juga masih sakit. Kita lanjut jalan aja," balas Albert. Posisi Albert di depan, sedangkan Fadil menyeberang di belakangnya. Albert terus mengobrol apapun obrolannya agar suasana tidak terlalu tegang. Tapi di menit-menit terakhir tak terdengar sautan dari Fadil. "Dil, Dil." Albert terheran-heran karena Fadil tidak menjawab ketika dia panggil. Rasa penasaran membuatnya menoleh dan "Fadil!" Albert terkejut bukan kepalang saat melihat Fadil ternyata telah tengkurap di atas batu besar yang sampai menjadi batu loncatan. Fadil terlihat tak sadarkan diri, sedangkan beberapa ekor lintah terlihat menempel di area pipi, tangan, dan kedua kaki. Makin terkejut lagi ketika Tumang tiba-tiba muncul dan merampas Delisa dari gendongannya. Delisa tak sadarkan diri hingga tak memberi perlawanan pada Tumang. Sedangkan Albert yang dikuasai kepanikan akan keadaan Fadil tak menyangka dengan kehadiran Tumang hingga ia tak bisa mempertahankan Delisa saat itu. "Delisa!" pekik Albert. Matanya berair mengawasi tubuh Tumang yang melayang semakin menjauh, membawa serta Delisa dalam gendongannya. Albert dibuat kalut oleh tindakan Tumang yang merampas Delisa dengan paksa dari gendongannya. Belum lagi nasib Fadil yang masih tengkurap tak sadarkan diri di atas batu dengan kondisi tangan, kaki, dan wajah telah dihinggapi oleh beberapa ekor lintah beracun. "Ah!" pekik Albert menjambak rambutnya sendiri. Albert melangkah cepat menghampiri Fadil, kemudian berusaha menyingkirkan lintah-lintah beracun dari temannya itu. "Dil, bangun Dil, bangun!" Albert berusaha menyadarkan temannya dengan menepuk-nepuk pipi Fadil. Tapi usahanya sia-sia, karena Fadil tak kunjung tersadar dari pingsannya. Albert mengusap wajahnya kasar. Situasi saat itu benar-benar membuat Albert frustasi. Albert membuang nafas pelan, lalu berusaha mengangkat tubuh lemas Fadil dari atas batu besar tersebut. "Dasar lintah setan!" umpat Albert, seraya menyingkirkan seekor lintah yang kembali hinggap di salah satu kaki Fadil. Setelah lintah itu terpental dan kembali nyemplung di air keruh sungai, Albert pun kembali berniat mengangkat tubuh Fadil. Begitu sulit mengangkat tubuh Fadil yang berat tubuhnya mungkin setara atau mungkin saja lebih berat dari Albert. Terlebih posisi Fadil dalam kondisi tak sadarkan diri, dan hal itu semakin menambah kesulitan tersendiri bagi Albert. Belum lagi lintah-lintah yang seolah tak mau menyerah untuk mengejar, berusaha hinggap dan meminum darah Fadil. Belum berhasil mengangkat tubuh Fadil dengan benar, Tumang kembali muncul. Setelah berhasil membawa Delisa pergi, kali ini Tumang menyengkram kedua pundak Fadil, lalu membawa tubuh pingsan itu melayang dan terbang meninggalkan Albert. Hal itu membuat Albert semakin dibuat kalang kabut. "Setan!" pekik remaja itu. Dia tak mau menyerah. Dengan tenaganya yang masih tersisa, Albert berlari menuju tepi agar bisa mengejar Tumang demi menyelamatkan kedua temannya yang telah dibawa pergi oleh ular siluman itu. Albert berlari secepat ia bisa. Bahkan ia tak tahu pasti berapa kali ia harus jatuh bangun dalam kondisi pengejarannya. Ia hanya fokus dengan satu hal, mengejar Tumang, agar bisa menyelamatkan kedua temannya. Wajahnya menengadah
mengawasi gerak langkah Tumang yang melayang di udara. Tak luput pula oleh incaran Albert, sosok Fadil yang masih tergantung di antara dua cengkeraman tangan kekar Tumang. Fadil masih tak sadarkan diri. Pekik Albert menjatuhkan bobot tubuhnya di atas tanah gambut. Kepalan tangannya menghantam tanah karena merasa telah gagal. Tumang sudah tak terlihat olehnya. Tak peduli seberapa keras ia berusaha mengejar ular siluman itu. Tapi langkah kaki Albert tak dapat menandingi gerakan Tumang yang melayang bebas di udara. Ia menekuk kedua lututnya, lalu memendamkan wajahnya di antara dua siku. Albert menangis tanpa suara. Salahkah jika ia menangis? Tentu saja tidak. Ia benar-benar merasa putus asa saat ini. Ia hanya sendiri, sedangkan bagaimana nasib kedua temannya? Bahkan Albert sendiri tak tahu pasti. Albert tergugu, pundaknya bergetar, hatinya merasa begitu pilu. Perjalanan berhari-hari bersama Delisa dan Fadil membuat Albert merasa semangat berjuang untuk menyelamatkan banyak orang. Terlebih setelah mendengar tentang rentetan tumbal dan perjanjian Nenek Rahayu. Tapi, bagaimana lagi dia harus meneruskan perjuangan itu jika Albert hanya sendiri? Sedangkan satu-satunya orang yang bisa memusnahkan Widuri hanyalah Delisa. Tugas Fadil dan Albert sendiri hanya sebagai perisainya. Apakah tugasku sudah berakhir? Apa hanya sampai di sini perjuangan kita, Delisa? Albert menatap sendu hutan belantara tempat dirinya berada. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Pekik Albert menggema. Air matanya membasahi pipi, membuatnya kembali menutup wajah dengan kedua tangan. Pundaknya masih bergetar. Perjuangan kalian belum berakhir. Ikutlah denganku sekarang. Suara seorang laki-laki terdengar. Albert menegakkan kepala, lalu celingukan mencari siapa pemilik suara tersebut. Tumang, ucap Albert. Matanya nyalang menatap sosok laki-laki setengah ular yang saat itu melayang di udara. Tepatnya berada cukup dekat di depan Albert. Di mana kamu sembunyikan kedua temanku? Kembalikan mereka sekarang. Pekik Albert. Ia gegas bangkit dari keterpurukannya, lalu memaki dan mengumpat Tumang dengan berbagai macam umpatan. Tumang menyerengai kecil melihat tingkah pemuda labil di hadapannya. Ikutlah bersamaku. Akan aku tunjukkan di mana kedua temanmu berada, ujar Tumang. Albert berpikir sejenak, antara ingin percaya atau tidak dengan ajakan Tumang. Tapi ia juga berpikir dia tak akan pernah tahu apa yang terjadi kepada kedua temannya jika dirinya menolak ajakan itu. Baiklah, aku ikut. Tapi ingat Tumang, jika sampai aku tahu ternyata kamu telah menyakiti kedua temanku sedikit saja, aku gak akan tinggal diam. Aku bahkan tak segan memotong-motong ekormu yang menjijikan itu. Umpatan yang keluar dari mulut Albert membuat Tumang tersenyum sinis. Tapi Tumang tak berbicara apapun selain menganggap umpatan Albert sebagai suatu hal yang terdengar lucu baginya. Mari, ucap Tumang. Tumang melayang lebih dulu, dan Albert berjalan menyusuri tanah gambut mengikuti arah melayangnya Tumang. Cukup lama Albert mengikuti. Merasa tak sabar, Tumang pun putar arah dan mengambil tubuh Albert membawa pemuda itu melayang bersamanya. Albert sempat meronta, tapi Tumang memberi pengertian terhadapnya, hingga pemuda itu pun tenang kembali. Cukup jauh mereka melayang-layang di udara. Albert menunggu mereka mendarat dengan perasaan tak sabaran. Terlebih karena cengkeraman kedua tangan Tumang pada pundaknya membuat Albert merasa tidak nyaman. Kenapa lama sekali? Pekik Albert tak sabaran. Tumang tidak menjawab. Hatinya merasa kesal dengan anak kota itu, tapi ia tahan. Delisa masih dalam kondisi melayang di udara saat Albert melihat sosok Delisa tengah duduk bersimpuh di sisinya. Fadil terlihat terbaring tak sadarkan diri, sedangkan Delisa terlihat tengah mengobati luka pada tangan Fadil saat itu. Perlahan Tumang mulai mendarat, tapi Albert sudah tak sabar untuk segera menghampiri kedua temannya yang tengah duduk di sebuah tempat. Di sisi Delisa terlihat sebuah mulut gua, tapi bentuk lubangnya sangat kecil. Del, panggil Albert setelah kedua kakinya berpijak pada tanah. Ia bahkan tak sabar untuk berhambur pada kedua temannya itu. Albert, Delisa tak sungkan menitikkan air mata. Begitu pula Albert. Syukurlah,
Aku pikir kalian sudah. Ucapan Albert terpotong. Delisa menggeleng kepala pelan. Belum, tapi langkah kita sudah dekat. Kamu lihat lubang ini? Tanya Delisa menunjuk sebuah lubang yang hampir mirip mulut gua, tapi bentuknya sangat kecil. Mungkin jika masuk ke sana, harus dalam posisi jalan jongkok. Bahkan mungkin tiarap. Apa ini yang disebut gua ringin kembar? Ini mulut guanya? Tanya Albert menggernyitkan dahi. Dalam hatinya ia berpikir kecil sekali. Bagaimana cara masuk ke dalam sana? Bukan. Ini adalah salah satu jalan pintas menuju gua ringin kembar. Lebih tepatnya, ini salah satu tembusannya. Mulut gua utama ada di depan. Tak banyak yang tahu tentang lubang ini. Widuri tak akan menyangka jika Delisa akan masuk melalui lubang ini. Jadi, aku berharap kalian akan berhasil mengambil apu Widuri agar Delisa dapat segera melarungnya di laut lepas. Ujar Tumang. Mengapa kamu mendadak berpihak kepada kami? Apa ini salah satu tipu daya kalian? Hardik Albert. Matanya menatap nyalang sosok ular siluman yang seolah tak ingin jauh dari Delisa. Bahkan Delisa pun dibuat tak nyaman oleh sikap Tumang. Kamu bisa tanyakan sendiri pada Delisa, jawab Tumang. Ia kembali menyeringai, melirik Delisa dengan ekor matanya. Del, maksud Tumang apa? Kali ini Albert menatap intens Delisa yang tertunduk lesu. Sudahlah Bert, lebih baik kita pikirkan bagaimana bisa masuk ke dalam gua ini tanpa Widuri dan antek-anteknya memergoki kita. Kita juga harus sembunyikan Kak Fadil karena dia masih pingsan. Aku takut anak buah Widuri menemukan Kak Fadil di sini lalu melakukan sesuatu yang buruk padanya. Papar Delisa. Kenapa kamu terlalu peduli pada perisai nyawamu? Tanya Tumang. Wajahnya mendadak muram. Dia temanku, Tumang. Delisa menekankan. Albert menatap sikap Tumang dengan perasaan tak biasa. Oh, apa ini? Lintah, hewan itu masuk ke dalam betismu. Pekik Delisa panik saat Albert tiba-tiba mengaduh sakit. Lebih terkejut lagi ketika celana panjang Albert diangkat. Lalu mereka melihat benjolan kecil yang bergerak-gerak di dalam kulit salah satu betis Albert. Albert histeris, sontak menjatuhkan diri di atas tanah karena tak percaya dengan apa yang ia alami. Bagaimana ini? Bagaimana ini Tumang? Tolong bantu kami. Delisa semakin panik, bahkan ia semakin kalut dan takut saat melihat sesuatu yang bergerak itu, seolah berjalan semakin jauh dari luka yang kemungkinan menjadi awal lintah itu masuk ke dalam betis Albert. Tumang membuang nafas kasar, lalu mendekati Albert yang masih tak bisa diam karena kesakitan. Kedua mata Tumang terlihat mengawasi sesuatu yang masih bergerak di dalam kulit betis. Setelah mengamati cukup lama, satu hinggapan cepat dan tepat mengena benjolan di betis. Tangan Tumang sejenak berhasil membuat lintah yang awalnya bergerak lincah kini terdiam. Ada pisau atau benda tajam apapun yang bisa digunakan untuk membelah? Tanya Tumang menoleh pada Delisa. Pisau, benda tajam, belah. Siapa yang mau dibelah? Aku tidak mau. Tolong keluarkan saja hewan setan itu tanpa harus melakukan pembelahan terhadapku. Racau Albert. Keringat dingin terlihat mencucur di area kening di dahinya. Antara menahan sakit dan merasa takut setelah mendengarkan tentang pembelahan. Tapi, kulit ini harus dibelah untuk mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Jika tidak dikeluarkan segera, lintah di dalam betismu ini akan berkembang biak dan beranak pinak, lalu menyebar ke seluruh tubuhmu. Mau kamu? Cecar Tumang. Mendengar hal itu, ekspresi Delisa dan Albert pun sama-sama terbelalak dan takut. Jika apa yang dikatakan oleh Tumang itu benar adanya. Albert meneguk ludah, sementara Tumang masih menahan benjolan kecil yang diyakini merupakan seekor lintah, dengan tujuan agar lintah itu tetap diam di tempat. Kamu bohongkan. Albert berusaha memastikan, tapi Tumang hanya menggeleng pelan. Albert menjambak rambutnya sendiri, tak tahu harus bagaimana. Mungkin lebih baik disobek sedikit saja. Gak apa-apa kan Bert? Ini demi kebaikanmu. Delisa mengucap dengan sangat hati-hati. Tapi Del. Delisa menautkan alis, menanti Albert meneruskan kalimatnya
yang tergantung. Sebenarnya, aku takut pisau, lirih Albert lesu. Delisa hanya tertegun, mengingat Albert selama ini suka berbicara besar, tapi ternyata punya fobia juga. Lain Delisa, lain Tomang. Ular siluman itu justru tertawa pongah mendengar kejujuran Albert. Ngomong saja besar, sok-sokan mau potong-potong ekor orang. Nggak taunya. Mendengar sindiran Tomang, Albert tak suka, tapi ia hanya melengos untuk menutupi rasa malu. Gak apa-apa, Bert. Ini lintahnya kecil kok. Biar aku yang belah kulit kamu. Sedikit saja. Biar lintah ini bisa kita keluarkan dari betis kamu. Ya? Delisa merayu dengan sabar. Dengan sangat hati-hati. Kalau kamu yang belah, gak apa-apa Didel. Asal jangan dia. Ketus Albert melirik tajam sosok Tomang dengan ekor matanya. Tomang hanya terkekeh seraya menggeleng kepalanya karena merasa sikap Albert begitu lucu. Iya, ucap Delisa, lalu mulai membedah menggunakan sebatang cutter yang area tajamnya diolesi cairan alkohol lebih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Albert terlelap di sisi Fadil setelah melakukan pembedahan kecil yang cukup menyakitkan baginya. Karena tanpa obat bius, Delisa menoleh cemas menatap kedua temannya yang masih sakit. Bahkan meski sudah diberikan obat dan ramuan, tapi suhu tubuh mereka panas tinggi karena efek dari lintah beracun yang menggigit dan menghisap darah mereka. Tomang, apakah teman-temanku aman jika mereka aku tinggalkan di sini? Tanya Delisa. Kali ini tatapannya beralih pada Tomang. Mau kemana kamu? Tanya Tomang. Sejak Delisa memperbolehkan Tomang bersamanya, Tomang enggan pergi. Ular siluman itu bahkan lebih suka berlama-lama menemani Delisa. Aku mau masuk ke sana, Tomang. Aku sudah tidak sabar lagi mengambil apu widuri agar dapat segera melarungnya. Tanpa mereka? Tanya Tomang mengernyitkan dahi. Mereka masih sakit. Aku gak mungkin menunggu mereka sembuh dulu. Aku sudah tidak sabar lagi. Tapi untuk meninggalkan mereka di sini pun aku gak tenang. Takut antek-antek widuri menemukan mereka. Tapi mereka perisaimu. Harus mereka ada di setiap perjuanganmu kan? Mereka selalu ada, Tomang. Bahkan mereka sampai sakit begini pun, itu semua karena usaha mereka melindungiku selama ini. Lirih Delisa. Tapi kalimat itu membuat Tomang tidak suka. Tomang mencebik tanpa berani berkata-kata. Ular siluman itu merasa takut akan menyinggung perasaan Delisa. Tapi tanpa mereka, itu berarti kamu harus masuk sendiri. Karena aku tak mungkin pergi bersamamu. Tak apa, Tomang. Asal kamu bisa meyakinkanku jika mereka akan tetap aman berada di sini, aku akan masuk untuk tujuan utamaku, datang ke sini. Ujar Delisa penuh tekad. Kamu masih punya apu kremasi kan? Tanya Tomang. Masih, meski tak banyak karena sudah banyak yang kami gunakan di sepanjang perjalanan menuju kemari. Kamu juga punya jubah hitam kan? Tanya Tomang lagi. Delisa mengangguk kikuk. Pikirnya, dari mana Tomang tahu tentang jubah hitam yang bisa menyembunyikan tubuhnya jika berselimut di dalamnya? Kamu bisa buat garis lingkar dengan apu kremasi di sekitar kedua temanmu ini terbaring. Lalu kamu belah jubah hitam yang menjadi dua bagian. Sebagian untuk menutupi tubuh mereka, dan yang sebagian lagi kamu pergunakan untuk menutup tubuhmu agar kehadiranmu tidak diketahui oleh mereka, widuri, dan antek-anteknya. Mendengar nasihat Tomang, Delisa pun tersenyum sumringah. Ah, iya, betul Tomang. Terima kasih atas nasihatnya. Duh, bodoh sekali aku ini. Kenapa tak terfikir olehku dari tadi? Delisa begitu girang. Tomang mengulum senyum melihat tingkah Delisa saat itu. Seperti apa yang diajarkan oleh Tomang, Delisa membuat garis lingkaran mengelilingi Albert dan Fadil menggunakan apu kremasi. Ia juga membelah kain hitam menjadi dua bagian. Sebagian untuk menutupi tubuh kedua temannya yang belum sadarkan diri, dan sebelahnya lagi, Delisa kerudungkan di sekujur tubuhnya. Bahkan, ia hanya melihat sekelilingnya melalui pori-pori serat kain hitam tersebut. Sebelum pergi, Delisa meletakkan ransel berisi obat-obatan dan ramuan tepat di sisi tubuh Albert, dengan niat
agar saat kedua temannya sadar nanti, mereka akan meminum ramuan. Dengan begitu, mereka dapat segera sembuh. Dengan berat hati, Delisa meninggalkan kedua temannya. Tapi, dengan penuh keyakinan, ia mulai masuk ke dalam lubang gua yang tidak begitu lebar. Setelah sebelumnya, ia berpamitan pada Tumang. "Aku harap kamu berhasil, karena ada janji yang harus kamu tepati," ucap Tumang tersenyum bias. Seketika membuat Delisa merasa tertekan. Delisa berjalan dengan posisi berjongkok, menyusuri lubang kecil yang membentang. Entah sampai kapan ia harus dalam posisi berjalan seperti itu. Belum lagi perasaan gerah karena tubuhnya harus terbungkus kain hitam, agar kehadirannya tidak diketahui oleh makhluk astral. Semakin jauh Delisa berjalan, tempat itu pun semakin gelap. Tak ada yang dapat dilihat oleh kedua mata Delisa. Hanya gelap yang begitu pekat. Bahkan oksigen pun serasa menipis, membuat dada Delisa semakin sesak karena kesulitan bernafas. Semangat, semangat, tekadnya. Ia tak mau menyerah. Setiap ia merasa lelah, bayangan kelam neneknya kembali melintas, membuatnya bertekad harus terus berjuang. "Delisa, Mama." Mata Delisa berkaca saat suara seorang perempuan begitu lembut menyebut namanya. Delisa tak dapat melihat sosoknya, tapi perlahan cahaya kecil seperti nyala lilin melayang di depannya. "Ikuti cahayanya, nak. Pelita itu akan membawamu ke tempat yang kamu tuju." Lirih suara itu kembali terdengar. Delisa meneguk ludah. Air matanya tak mampu terbendung. Ia menatap cahaya kecil itu dengan pandangannya kabur karena terhalang kristal di kedua pelupuk matanya. "Ma, jika itu memang Mama, tolong tampakkanlah sebentar saja. Delisa rindu." Lirih Delisa. Ia benar-benar memendam kerinduan yang mendalam kepada mendiang ibunya yang sudah cukup lama berpulang. "Mama selalu ada bersamamu, nak." Kali ini suara itu begitu dekat, bahkan seolah berbisik di salah satu telinganya. Delisa menoleh ke arah salah satu sisi di mana suara itu terdengar, dan seketika tangisnya pun pecah. "Mama!" Akhirnya Delisa dapat melihat sosok Ningrum dalam posisi yang begitu dekat. Sang mama mengulas senyum ingin memeluk, tapi tak sanggup. Ia hanya makhluk halus yang selalu menembus setiap kali ingin menyentuh anaknya. "Semangat sayang, nasib kami ada di tanganmu. Ambil Bu Widuri dan larunglah. Dengan begitu, Mama bisa tenang dan berpulang ke tempat yang semestinya." Suara itu menggema di udara, tapi sosok Ningrum telah hilang. "Mama, Ma!" Delisa masih celingukan mencari, bahkan rasa rindunya belum terobati. Tapi sosok sang mama telah menghilang. Delisa menghapus air mata di kedua pipi, lalu menatap jajam cahaya kecil yang masih melayang di udara. Cahaya itu seolah menunggu Delisa bergerak. "Delisa janji, Ma. Delisa akan bebaskan kalian semua." Delisa kembali bertekad, lalu melanjutkan langkahnya mengikuti nyala api kecil yang menerangi jalannya. Nyala api itu terus melayang-layang menerangi setiap jalan yang dilewati Delisa. Semakin lama, jalan yang dilewati Delisa semakin lebar dan tinggi. Dengan begitu, Delisa dapat berjalan dengan posisi berdiri. Cahaya kecil yang menuntun Delisa tiba-tiba raib berganti dengan cahaya yang lebih terang, yaitu cahaya obor di sepanjang dinding goa. Langkah Delisa tercekat, matanya membulat melihat apa yang ada di depannya. Widuri dan antek-anteknya tengah berkumpul. Jumlah mereka begitu banyak, dengan berbagai jenis makhluk yang terlihat menyeramkan. "Ah!" Pekikan seorang gadis terdengar. Delisa mendongak karena ingin tahu, tapi karena dirinya tengah berada di dalam kain hitam, membuat pandangannya terbatas. Untuk membuka kain itu pun rasanya tak mungkin, karena itu akan membuat dirinya terancam. Pekikan wanita itu semakin terdengar. Di satu sisi, Widuri tengah duduk bersila menghadap sesaji, dan di sisi lain yang lagi, para makhluk astral terlihat berkerumun seolah tengah menonton sesuatu. Tapi dari sisi yang berkerumun itulah Delisa dibuat penasaran, karena dari sana suara pekikan kesakitan seorang wanita semakin jelas terdengar. Setelah cukup lama fokus dan ingin tahu apa yang ada di tengah kerumunan para makhluk astral,
Perhatian Delisa tiba-tiba teralihkan dengan sebuah kendil tertutup kain merah yang teronggok di depan Widuri. Lebih tepatnya, kendil tersebut berada di antara sesaji yang sedang menjadi sarana ritual oleh Widuri. Kendil itu? Bukankah itu abu kremasi Widuri? Seperti apa yang diceritakan oleh nenek waktu itu. Kendil tempat abu berwarna coklat, berbahan tanah liat, dan ditutup dengan kain merah. Di pinggiran kain itu diikat mengenakan kain berwarna usang dan seperti sopekan kain kafan. Apakah pengikat tutup itu menggunakan tali pocong? Delisa membatin. Benar dong. Apa yang kamu katakan itu semuanya benar. Nenekkah itu? Lirih Delisa, kepalanya celingukan mencari sumber suara yang terdengar seperti neneknya. Iya, Nduk. Jawab suara itu lagi. Nenek ada di mana? Delisa masih celingukan mencari, tapi tak ia temukan sosok neneknya dimanapun. Jawab saja dengan kata hatimu, tak perlu bersuara, karena itu akan sangat berbahaya jika Widuri sampai tahu kita ada di sini. Tapi nenek di mana? Batin Delisa. Nenek selalu ada bersamamu, Nduk. Balas suara itu, terdengar begitu dekat, tapi Delisa tak dapat melihat sosoknya. Mendadak mata Delisa berair. Entah mengapa kali ini ia merasa takut. Takut jika ternyata telah terjadi sesuatu yang tak diinginkan pada neneknya. Tapi nenek baik-baik saja kan? Tanya Delisa cemas. Baik, nenek baik-baik saja. Jeritan wanita itu kembali mengalihkan perhatian Delisa. Lala. Mata Delisa yang membulat pun seketika menjatuhkan air mata. Kala sepasang mata itu menemukan sosok Lala yang tengah menjadi korban, digilir oleh 21 makhluk yang namanya tak boleh disebut. Delisa kalut, kata hatinya tak bisa membiarkan Lala diperlakukan dengan tidak manusiawi. Baru saja berniat bangkit untuk menghampiri tetangga sekaligus teman baiknya itu, sebuah genggaman tangan tak kasat mata mencekal salah satu lengannya. Tahan, Duk. Tahan. Jangan gegabah, sayang. Suara Rahayu kembali terdengar, tapi hanya suara dengan genggaman tangannya saja yang dapat dirasakan oleh Delisa. Sedangkan sosok Rahayu masih belum nampak. Tapi Nek, kasihan sekali Lala. Aku harus menolongnya. Tangis Delisa dengan suaranya yang setengah berbisik dan parau, agar Widuri atau siapapun tak dapat mendengarkan pembicaraan mereka. Percuma, Duk. Lala sudah terikat perjanjian dengan mereka. Mendekati Lala sama saja kamu mengantarkan nyawamu sendiri. Apa? Air mata Delisa semakin deras mengaliri pipi. Ingatannya kembali pada waktu Widuri menawarkan kesepakatan kepadanya. Waktu itu, Widuri menawarkan akan membebaskan semua sandranya dengan syarat Delisa harus bersedia menyerahkan diri. Widuri mengancam akan menjadikan Lala abdi berikutnya, karena Mbah Parmo dan Rahayu telah diketahui berkhianat. Tapi saat Widuri mengutarakan penawarnya saat itu pula Delisa menolak dengan tegas. Ini semua salahku, Nek. Seandainya aku tak menolak penawaran itu, mungkin Lala tidak akan menjadi korban. Tangis lirih Delisa. Tidak, Nduk. Ini bukan kesalahanmu. Kamu sudah melakukan hal yang tepat. Kamu tidak tahu bagaimana Widuri, dia itu iblis yang tak segan mengingkari janjinya sendiri. Suara Rahayu memberi nasihat. Sudah, Nduk, jangan menangis lagi. Semuanya sudah terjadi. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah menolongnya. Tapi dengan cara yang sudah kita sepakati di awal. Ambillah abu Widuri. Delisa menegakkan wajahnya. Pandangannya lurus ke depan. Tatapan itu mengarah tajam pada kendil bertutupkan kain merah yang masih teronggok di depan. Widuri duduk bersila. Tapi Widuri ada di sana, Nek. Dia pasti akan dengan mudah menyadari jika kendil abunya aku ambil, meski aku tak nampak karena bersembunyi di balik kain ini. Ambil tusuk konde emas yang terselip di atas kepala Widuri itu. Jika ada kesempatan, hunuskan tusuk konde itu tepat di jantungnya. Untuk apa, Nek? Bukankah Widuri sudah mati? Apa mungkin dia bisa terbunuh lagi dengan aku menusuk jantungnya? Delisa tak paham dengan titah neneknya. Jelas-jelas sudah ada abu kremasinya. Itu berarti
Jika Widuri pernah mati dan dibakar, tapi mengapa dia harus membunuh Widuri kembali? Widuri yang sebenarnya memang sudah mati dan dikremasi dalam keadaan hidup-hidup. Tapi Sukmanya masih penasaran. Widuri adalah wanita berdarah campuran yang sangat sakti pada masanya. Dendam yang begitu besar kepada seluruh warga desa yang telah membakarnya hidup-hidup membuat Widuri menjelma iblis yang bertekad membalas sakit hatinya pada warga dengan cara menghancurkan garis keturunan warga desa. Oleh karena itu, ia menghancurkan masa depan para gadis desa dengan memelihara dan menyenangkan makhluk yang namanya tak boleh disebut. Dengan menyenangkan 21 makhluk tersebut, Widuri bahkan semakin berkuasa di dunia lelembut. Oleh karena itu, benteng Widuri begitu kuat. Bahkan karena kekuatan dan kekuasaannya itu, ia berhasil memperdaya manusia yang lemah akan imannya untuk mengabdi kepadanya. Dengan begitu niat Widuri dalam membalas dendam pada warga pun semakin mudah. Dan itu berarti Widuri yang ada di depan kita ini bukan manusia kan, Nek? Karena Widuri pernah mati dan dikremasi sebelumnya. Delisa masih belum paham. Raga Widuri sudah mati, tapi sukmanya masih selalu bereinkarnasi. Yang berada di depan kita sekarang, itu adalah reinkarnasi Widuri yang ketujuh. Seperti yang nenek bilang tadi, kamu ambil tusuk konde emas di atas kepalanya. Jika ada kesempatan, tusukan tepat pada jantungnya. Lalu ambil abu kremasi itu. Pastikan makhluk astral di sana tidak melihat tindakanmu. Jika tidak, Delisa masih belum mengerti. Semoga Allah melindungi Mondok. Ucapan itu adalah suara Rahayu yang terakhir. Delisa berusaha memanggil-manggil, tapi tak ada lagi sahutan yang terdengar. Delisa meneguk ludah. Kali ini kedua sorot matanya mengintar tusuk konde emas yang ada di atas kepala Widuri. Baiklah, aku harus mengambil tusuk konde itu dan menusuk jantung Widuri lebih dulu. Lirih Delisa penuh tekad. Matanya masih mengincar benda kecil memanjang yang terselip pada gulungan konde Widuri. Bismillahirrahmanirrahim. Delisa mulai melangkah perlahan. Ia tetap bersembunyi di balik kain hitamnya dan terus melangkah mendekati Widuri yang masih melakukan ritualnya. Tak lama, Widuri terlihat mengendus-enduskan hidungnya. Darah campuran. Ini aroma darah campuran. Apakah Delisa ada di sini? Delisa terhenyak saat Widuri tiba-tiba bangkit dengan tatapan mencari. Sesaat, Delisa memaku di tempatnya berdiri, yang saat itu posisinya sudah semakin dekat dengan Widuri. Delisa menggunakan kesempatan tak terlihatnya dengan sedikit bergeser pada area belakang Widuri. Matanya menatap tusuk konde yang sudah tepat di depan kedua matanya. Ia merasa sangat tegang hingga ia harus menahan nafas. Tangannya perlahan mendekati benda kecil yang memanjang berwarna keemasan itu. Astagfirullahaladzim. Delisa refleks beristighfar saat Widuri tiba-tiba bergerak cepat menoleh ke arahnya. Hal itu membuat Widuri tahu jika Delisa ada di sana, meski sosoknya belum terlihat karena Delisa bersembunyi di balik kain hitam. Delisa, aku tahu kamu ada di sini, ucap Widuri dengan nada lembut. Ia mulai melangkah mendekat. Karena itu, Delisa harus melangkah mundur untuk menghindar. Delisa meneguk ludahnya. Sosok Widuri yang begitu dekat membuat Delisa seolah mati rasa. Di mana kamu, Cahayu? Ayo tampakkan dirimu. Kamu ingin menyelamatkan temanmu, kan? Wah, tapi juga ingin mengambil abuku. Kamu ingin melarung abu itu. Ayo nak, keluarlah. Perlihatkan dirimu. Widuri masih merayu. Hidungnya tak henti mengendus, seraya melangkah maju karena ia yakin jika Delisa ada di hadapannya. Delisa sedikit melangkah miring, mendekati belakang kepala Widuri, agar ia bisa dengan mudah mengambil tusuk konde dari kepala ratu lelembut itu. Dan dengan gerakan cepat, Delisa sudah berhasil menarik tusuk konde dari dalam gulungan tersebut. Widuri dengan cepat juga, ia menusukkan benda kecil runcing itu, tepat di dada sebelah kiri Widuri. Tapi sayangnya, meski Widuri berhasil Delisa tusuk, jubah hitam Delisa lepas saat melakukan penusukan. Hal itu membuat semua makhluk astral mengetahui keberadaan Delisa saat itu. Kurang ajar, lirih Widuri, menahan dadanya sendiri
yang telah tertusuk oleh tusuk konde emas miliknya. Darah mengalir dari salah satu sudut bibir miliknya. Makhluk-makhluk astral di sana tidak terima melihat ratu mereka disakiti. Hal itu membuat mereka berhambur menghampiri Delisa. Bakar gadis ini, Widuri menunjuk. Delisa sempat meronta saat makhluk-makhluk menyeramkan itu menangkap dirinya. Bakar! Pekik Widuri lagi, seraya meringis menahan sakit. Wanita setengah iblis itu terhuyung dan jatuh tersungkur di atas batu, hingga membuat sesajinya porak-poranda tertimpa tubuhnya yang tumbang. Sedangkan Delisa sendiri diseret dan diadili tanpa ampun. Beberapa makhluk mengikat tubuh Delisa di sebuah batu panjang yang menjulang tinggi hingga menempel dinding goa. Beberapa lagi menyiapkan kayu bakar di sekeliling tubuh Delisa. Untuk beberapa saat Delisa ketakutan, tapi menit berikutnya ia hanya pasrah. Pasrah jika memang itu adalah akhir hidupnya. Setidaknya dia telah berusaha semaksimal mungkin. Delisa menoleh ke arah Widuri yang sudah dalam posisi terlungkup tak sadarkan diri. Delisa berharap wanita itu benar-benar meninggal, tapi benaknya masih belum tenang karena abu kremasi belum dilarung, dan dengan tepat adanya abu kremasi itu, kemungkinan Widuri untuk bangkit kembali pasti ada. Delisa, Lala memekik. Gadis malang itu menatap Delisa dengan matanya yang sembab dan basah. Delisa tak mampu membalas panggilan itu. Air matanya seketika banjir melihat keadaan teman baiknya yang begitu mengenaskan. Lala tak sanggup berdiri tegak, tapi gadis itu berusaha menghampiri dan menolong Delisa. Meski harus melangkah lambat disertai jatuh bangun, Delisa menundukkan pandangannya. Ia benar-benar tak sanggup melihat keadaan Lala saat itu. Dari tubuhnya yang tanpa sehelai benang, Delisa dapat melihat seluruh tubuh Lala dipenuhi luka cakaran. Area bawah perutnya masih terlihat dialiri darah. Bahkan Lala harus berjalan mengangkang dengan tubuh yang bergetar dan menggigil hebat, seperti menahan rasa sakit yang teramat sangat di sekujur tubuhnya. Jangan dibakar, Lala menjerit histeris saat melihat api mulai menyala-nyala pada kayu yang mengitari tubuh Delisa. Sedangkan Delisa hanya pasrah dan berserah, terutama berserah pada Sang Pencipta. Dalam hatinya, ia memohon bagaimanapun caranya ia meninggal. Ia berharap kepada Allah jiwanya akan kembali. Para makhluk astral sesaat dibuat puas saat melihat api yang berkobar mulai merambat hingga menenggelamkan tubuh Delisa. Tapi anehnya, Delisa sama sekali tak merasakan kepanasan ataupun kesakitan. Hal itu membuat Delisa merasa aneh. Bukan hanya Delisa, bahkan para makhluk astral yang menyaksikan hal itu pun turut merasa keheranan. Apa yang terjadi? Mengapa gadis itu masih tenang-tenang saja? Bahkan seolah tak merasakan kepanasan sama sekali, ucap sesosok makhluk astral yang berwujud wanita bertanduk dengan bola mata merah dan sepasang taring panjang di kedua sisi mulutnya. Mendengar pertanyaan dari salah satu kaumnya, para makhluk astral itu pun kebingungan. Belum ada jawaban, tapi mereka hanya terlihat panik dan riuh sendiri. Terlebih karena Delisa masih tetap terlihat tenang, sedangkan api yang berkobar semakin lama semakin padam. Delisa tak hentinya merapalkan doa-doa. Ia memohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa tentunya. Sedangkan di sekelilingnya api masih menyala-nyala. Tapi anehnya, kobaran api itu seolah tak menyentuh tubuh Delisa sama sekali. Ya Allah, apakah ini suatu mukjizat-Mu? Batin Delisa. Ia sungguh merasa takjub, tapi perasaan itu tidaklah lama. Salah satu makhluk berteriak. Ia punya perisai. Ayo, cari perisainya dan kita habisi, agar gadis ini bisa bakar dengan mudah. Pekikan itu seketika membuat hati Delisa menjerit. Air matanya tumpah semakin deras. Ya Allah, Albert, Kak Fadil, apa yang tengah terjadi pada kalian? Tangis Delisa pecah. Ia menjerit meminta pertolongan, tak setenang saat dirinya hanya memikirkan nasib diri. Kali ini, ia memikirkan bagaimana nasib Fadil dan Albert sebagai perisainya. Tolong, jerit Delisa. Ia ingin segera melepaskan dirinya,
agar bisa segera melihat keadaan Fadil dan Albert. Para makhluk astral semakin kisruh. Mereka pun mengurai, membagi menjadi beberapa kelompok. Para lelembut berpencar sesuai kelompok mereka masing-masing, berharap dapat menemukan Albert dan Fadil. Delisa semakin berontak. Ia berusaha melepaskan dirinya dari tali yang mengikat tubuhnya begitu kuat pada batu yang tinggi menjulang membentuk pilar goa. Api masih menyala-nyala di sekeliling tubuhnya, tapi Delisa tak peduli. Ia semakin bertekad ingin melepaskan diri. Terlebih, makhluk astral di dalam goa sudah berkurang. Jumlahnya tak sedikit, tapi setidaknya tidak sebanyak sebelum para makhluk itu berpencar. Oke, aku akan mengambil abu kremasi lebih dulu, mengambil jubah hitam dan bersembunyi di dalamnya, lalu membawa Lala pergi dari sini. Setelah itu, aku akan memastikan bagaimana keadaan kedua temanku di luar. Semoga Albert dan Kak Fadil baik-baik saja, ucap Delisa, masih berancang-ancang, tapi ikatan di tubuhnya begitu kuat dan kencang, sehingga Delisa begitu kewalahan saat melepaskan diri dari ikatan itu. Suara gaduh terdengar seperti suara perkelahian, tapi Delisa tak dapat melihat dengan pasti karena kobaran api cukup menghalangi pandangannya. Tumang, gumam Delisa saat tatapannya menangkap sebuah ekor ular besar menyambar-nyambar para makhluk astral yang berkumpul di sana. Tapi Delisa masih belum yakin tentang siapa pemilik ekor ular besar tersebut, karena Delisa masih belum dapat melihat anggota tubuh dari pemilik ekor ular besar tersebut. Itu karena nyala api masih menghalangi pandangannya. Suara gaduh kian terdengar. Delisa hanya bisa menduga-duga dengan apa yang tengah terjadi, seraya berusaha melepas ikatannya. Gaduh berganti hening. Delisa semakin dibuat penasaran tentang apa yang telah terjadi. Delisa terkejut saat angin besar tiba-tiba bertiup menerpanya, hingga nyala api berkelapit ke sana kemari, terombang-ambingkan oleh hembusan angin yang ternyata berasal dari tiupan Tumang. Tumang meniupkan udara dari mulutnya. Udara yang keluar dari mulut ular siluman itu adalah angin yang cukup besar. Bahkan nyala api yang membumbung tinggi pun akhirnya padam karena tiupan itu. Tumang, senyum Delisa mengembang. Dilihatnya goa sudah dalam kondisi sepi. Tak ada makhluk astral selain Tumang dan Widuri. Itu pun Widuri dalam kondisi tertelungkup di atas batu. Entah pingsan atau mati, belum pasti. Nafas Tumang terlihat tersengal, dada hingga pundaknya terlihat naik turun. Keringat membasahi area wajah hingga setengah badan manusianya. Tampangnya terlihat begitu kelelahan. Tumang melayang menghampiri Delisa. Dengan cepat ia melepaskan ikatan yang melilit tubuh Delisa dari batas dada sampai ke kaki. Setelah semua ikatan dilepaskan, Tumang sigap mengangkat tubuh ramping Delisa keluar dari tumpukan kayu bakar yang sebagian telah hangus terbakar dan masih menyisakan kepulan asap bekas pembakaran yang telah padam. Kemana perginya mereka semua? Tanya Delisa, yang ia maksud adalah para makhluk astral yang awalnya berkumpul di sana. Sebagian pergi mencari kedua perisaimu. Sebagian lagi telah kuhajar hingga mereka menghilangkan diri mereka setelah kalah, jawab Tumang datar. Delisa manggut-manggut mengerti. Delisa bergegas naik menuju tempat Widuri, masih terlungkup, tak sadarkan diri, karena tempat Widuri sedikit lebih tinggi dari tempat ketika Delisa dibakar. Maka Delisa pun harus meniti beberapa buah anak tangga untuk mencapai tempat Widuri berada. Berniat ingin mengambil abu kremasi, tapi Delisa yang merasa penasaran sempatkan diri untuk memeriksa keadaan Widuri menggunakan punggung jari-jari tangannya. Delisa memastikan lubang hidung Widuri untuk mengetahui masih bernafas atau tidak. Tak ada tanda-tanda angin berhembus dari sana. Lalu Delisa berpindah pada denyut nadi dari pergelangan tangan kiri Widuri. Mau kemana kamu? Kamu takkan bisa lolos dariku. Jerit Delisa. Tentu saja dia luar biasa terkejutnya saat kepala Widuri tiba-tiba bangkit mendongak dan menatapnya dengan tatapan mengancam, sedangkan satu tangan Widuri mencengkram pergelangan tangan Delisa kuat-kuat. Tetaplah di sini.
kamu gak akan bisa kemana-mana lagi. Lirih Widuri. Bibirnya meringis menahan nyeri di dada yang tertusuk konde, tapi cengkramannya begitu kuat pada pergelangan tangan Delisa. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.